He is hungry. Lalu the first test yang dilakukan. Hey, if you are the sons of God. Beberapa teolog mengatakan, since you are the sons of God. If or sin doesn't matter. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Always good to be in the house of God, walaupun sedikit banjir, mungkin beberapa tempat. Kita berdoa biarlah kita diberi kesempatan untuk berbagi kasih, menolong satu dengan yang lain. Kita akan lanjutkan seri kita, Begins with the End in Mind. Bagaimana kita memulai dengan tujuan atau akhir yang jelas di dalam journey Anda dan saya. Dan saya senang sekali karena setiap tahun pada waktu kita memasuki tahun yang baru selalu kita diberikan sebuah dasar untuk Anda dan saya bisa tahu akhirnya gimana sih sehingga hidup Anda hari ini bisa tahu gambaran akhir itu seperti apa yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Kita juga telah belajar tentang surrender, semua katakan surrender, yaitu menyerahkan semuanya. One of the way untuk kita belajar surrender yaitu 21 hari doa dan puasa di mana resolusi kita, plan kita, cita-cita kita bukan kita yang mengontrol sendiri tapi kita menyerahkan kepada Tuhan. This is one of the best saat kita mulai aktif seek untuk aktif mencari hadirat Tuhan. This is the moment di mana Anda dan saya bisa recharge. This is the moment di mana doa-doa kita, this is the moment di mana bahasa-bahasa roh kita bisa recharge. Anda bisa bangun pagi 21 hari ini intentionally, Anda bisa build up spiritual language Anda bisa berdoa di dalam roh waktu Anda masuk di kantor Anda bisa mengalami sesuatu yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan Anda semuanya. The first day waktu saya masuk di kantor dan ini menjadi kebiasaan di mana every single day sebenarnya. Tapi 21 hari ini intentionally kita mulai berdoa dan saya mulai masuk kantor dan berdoa. Kira bakara shikada, thank you God, this is the habitat. Yang ini adalah habitat di mana Tuhan taruh tempat saya, Tuhan berdoa, saya doakan setiap ruangan demi ruangan. Just be myself dan you will be surprised. Bagaimana Tuhan akan menolong setiap kehidupan Anda kalau kita belajar untuk surrender di dalam perjalanan daripada kehidupan kita. 2026 kita diajar untuk align and promise. Promise-nya sudah jelas, has been explained in the word. Kita diajak untuk align. Lalu minggu yang lalu kita diajarkan dengan begin with identity. Semua katakan identity. Ya, ini sesuatu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Seorang yang bernama Michael Phelps, dia mengalami post-victory depression. Sebuah depresi setelah kemenangan Olimpiade yang sangat besar sekali. Dia perenang tersukses Olimpiade Rio 2016. Tapi setelah tahun demi tahun di mana tidak ada aplaus lagi, tidak ada penonton melihat keahlian dia mengalami long depresi yang sangat berat sekali karena tidak lagi ada aplaus, tidak ada lagi penonton yang mengagumi dirinya. Karena dia melekatkan jati dirinya dengan jabatannya sebagai perenang terhebat, atlet juara. Tanpa medali, dia tidak tahu siapa dirinya itu sendiri. Nah, kita menyadari bahwa Michael prestasi membawa dirinya pada kesuksesan, dalam satu momen membawa dirinya juga dalam kehampaan hidup daripada dia sendiri. Guys, identitas yang dibangun atas pencapaian, soon akan mengalami kerobohan di dalam kehidupan mereka. So we better know bahwa identity sebenarnya drives aktivitas kita. Tapi saya ingin tekankan kembali Anda
Hidup ini sesuai dengan apa yang kamu percayai tentang dirimu itu sendiri. Entah itu benar atau salah. You just believe. Anda rasanya percaya dengan apa yang Anda percayai dalam kehidupan Anda sendiri. Identitas ini seringkali mendrive aktivitas kita day to day. Tanpa kita sadari, Anda dan saya masuk dalam jerat dunia. Without realizing it, termasuk saya, kita masuk yang saya sebut sebuah kebohongan dunia yang seringkali kita hidup di dalam itu semuanya. We live the lies, kita menghidupi kebohongan yang sebenarnya kita tahu tapi kadang-kadang kita slip. Yaitu apa? Kebohongan dunia itu. I am what I do. I am what I do. Saya katakan ini sebagai performance lie. Sebuah kebohongan tentang kesuksesan daripada kehidupan kita. I am what I do. Ini adalah lies yang tanpa kita sadari, Anda dan saya terjerat di dalamnya. Kita mudah masuk dalam kebohongan ini. Sejak kita lahir, baby paling 2 tahun lah. Kita kelihatannya bebas daripada segalanya, kita cuma buka mulut, papa mama mengikuti. Tapi setelah 3 tahun, setelah 4 tahun preschool, Anda masuk ke preschool, lalu Anda sekolah di TK, lalu SD, SMP, everything sudah ditentukan dengan I am what I do. Lalu Anda masuk di college, after college kita membicarakan tentang IP-nya berapa, GPA-nya berapa, lalu kita mulai kerja, ditentukan akan kesuksesan kita dengan I am what I do. Lalu kita menikah, lalu kita memberi makan istri, anak-anak, dan kita ditentukan rumahnya di mana. Itu membuat diri kita percaya bahwa I am what I do. That's the biggest lies. Another lies misalnya I am what I have. That's another lies yang tanpa kita sadari. I am what other people say about me. That's another lies. So identitas ini tidak sekedar simple karena Anda dan saya akan mengalami masa-masa demikian. Waktu Anda punya keluarga, lalu anak-anak Anda sekolahkan, ada orang mengatakan kalau anakmu kamu sekolahkan luar negeri jangan expect pulang. That's our experience. Itu selesai sekolahkan, hilang lalu empty nesters, ya di rumah berdua sendiri dan kita bingung what must we do, ya. I am what other people say. Nah, identitas kita seringkali bisa mengalami challenge demi challenge di dalam kehidupan kita. Tapi dunia ini ya demikian. Perform demi perform. Sehingga kita nggak ngerti lagi di dalam kehidupan kita semuanya ini. Kebohongan dunia yang sangat mengerikan. Dan Anda harus sadar, I am what I do, there's always people that do better than you do. Dan kita mulai grogi, there's always people that have more than what you have. Kita mengalami challenge demi challenge. Sukses kita mulai membuat diri kita mungkin minder tanpa kita sadari di dalam perjalanan kita semuanya. Karena kita menyadari toko sebelah selalu lebih bagus daripada toko kita sendiri. There's always challenge. So guys, identitas kita ini sekali lagi bukan hasil performa, tapi pemberian Allah. It's given. Ini pemberian daripada Allah. We cannot choose. Kita nggak bisa menentukan gendernya laki atau perempuan. Walaupun secara medis sekarang berupaya kalau kamu mau punya anak perempuan, hanya laki, do this, bla bla. Tapi itu hanya hipotesis. Di dunia yang maju gender lebih daripada 50. Amerika sendiri sudah mengatakan gender ada 70 plus gender. Kalau Anda ke rumah sakit mau ketemu orang, misalnya itu orang baru melahirkan, Anda nggak bisa mengatakan she. Karena yang melahirkan kemungkinan he gendernya. We all confused, kemarin Trump mengatakan Amerika hanya 2 saja gendersnya. So guys, ingat bahwa this is pemberian daripada Allah di dalam jati diri daripada kita semuanya. Nah, saya tidak ada waktu tapi Anda telah belajar Kejadian 1, Lukas 3, Lukas 4. One of the challenge, ingat Lukas 4 pada waktu Yesus
penuh dengan roh, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Disitulah mulai diuji jati diri daripada Yesus. This is the beginning daripada pelayanan dia sebelum dia melakukan apa-apa. There is no miracle. Dia penuh dengan Roh Kudus, dibawa ke wilderness. Di situ dia diuji. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas 40 hari dia puasa dan the moment pada waktu ayat 2 dikatakan pasal Lukas 4 ayat 2. Ketika ia lapar, waktu dia lapar tiba-tiba iblis nongol. Nah, I'm not sure bahwa iblis nongolnya sekali atau berulang-ulang kali selama 40 hari ini. I'm not sure. Tapi pengalaman kita semuanya iblis gak nongol sekali. Karena iblis nongol seringkali berulang-ulang kali dalam bahasa yang sama. Tapi kita tetap gak mudeng-mudeng ini suara iblis atau suara daripada istri Anda atau suami Anda. Halo? Iya kan? Waktu 40 hari tiba-tiba iblis ding deng. Dia tahu. He is hungry. Lalu the first test yang dilakukan. Hey, if you are the sons of God. Beberapa teolog mengatakan since you are the sons of God. If or sin doesn't matter. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Exactly precise, tajam sekali. Tantangan atau tes atau godaan daripada si iblis. Banyak anak Tuhan kalau ngomong tidak precise, bahkan kalah dari omongan daripada iblis. Karena iblis seringkali ngerti firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. So if you know the word of God, Anda tidak melakukannya, you might be similar. So this year kita align diri kita. Berulang-ulang. Beberapa teolog mengatakan tuh ngomongannya sampai kenceng sekali. You know Lukas 4 itu ujiannya is I am what I do, I am what I have, I am what other people said. I don't have time to explain ini, you check it out, study yourself. Jadi luar biasa. Padahal di Lukas pasal 3, satu pasal sebelumnya, waktu dia dibaptis, ada suara daripada Bapa Surgawi. You are my son, whom I love. Kamu adalah anakku yang aku cintai. That word mengalami challenge yang luar biasa sekali. So the issue is not batu jadi roti. The issue is not about the bread in the wilderness. Ada suara daripada tubuh kita, aku lapar, is clear. In the wilderness, ada suara daripada iblis, if you are the sons of God. Tapi thanks God, karena the same location in the wilderness, bahkan sebelum dia memasuki wilderness, the echo of the truth, kebenaran yang luar biasa, diterima oleh Kristus sendiri. Dia menerima affirmation yang sangat luar biasa daripada Bapa di surga. That make Jesus very successful menjalankan misinya di muka bumi ini. You are my sons whom I love. Itu adalah pemberian daripada Allah dalam kehidupan kita. Guys, listen. God will never build his promise on borrowed identity. Before God aligns your future, He must settle your identity ini. What is borrow identity? Uang, pujian, prestasi, apapun yang kau miliki, remember, itu hanya pinjaman. It's all borrow identity. Do not, jangan lekatkan jati diri Anda kepada hal yang sementara ini. God will never build His promise kepada jati diri yang pinjaman demi pinjaman. Kejadian 1 ayat 26-28 kita diajarkan untuk template-nya daripada Allah sendiri. Before semuanya. Pada waktu dia ingin menciptakan manusia, dia ciptakan menurut our image and our likeness. Yuk jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. It's settled in the image and likeness of God. Lalu dibuatlah ayat 27, manusia menurut gambar dan rupa mereka. And then
Allah memberkati. Before he gave assignment, Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya, lalu dikasih DNA daripada ciptaan daripada Allah, yaitu blessing, yaitu bless. Minggu yang lalu Pastor Andi udah menjelaskan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi identity, lalu dia tidak kasih assignment membuat Anda fail demi fail. That's not the plans of the Father. Tapi dia kasih Anda sebelum dia memberikan assignment, sebelum dia memberikan tugas, itu chip Anda adalah chip blessing. Amin. Coba katakan kanan kiri saudara, chip saya adalah chip blessing. Nangkep ya? Ini simple sekali sih. You know it, but whether you believe or not, whether you do it or not. Jadi kalau saya tanam pohon jeruk, keluarnya apa? Durian. Halo, keluarnya apa? Jeruk lah. Kalau saya tanam pohon durian, keluarnya durian. Kalau saya tanam biji durian musangking, keluarnya musangking. Ya keluarnya durian lah, tetap durian itu. Jadi nggak perlu PhD. You know it. Itu bukan teori. Itu truth, kebenaran. So, kalau Anda dikasih ditanam bijinya blessing, keluarnya lah kok ragu-ragu. Jadi pada waktu Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sebelum dia berfirman, dia kasih, Allah memberkati, Allah taruh blessing. Jadi kalau Allah taruh blessing, yang terjadi dalam hidup Anda adalah apa? Lebih keras lagi. Tadi sudah dikatakan singing a little bit louder. In the front of my enemy, in my mystery. Lagu tadi kelihatannya keren banget ya. Tadi lihat singer-singer saya, Tuhan, saya cuma berdoa supaya mereka mengerti apa yang mereka nyanyikan. Halo, we don't like storm. Betul nggak sudah? Jadi kalau ada storm, apa yang harus kita lakukan? Sing what? You said it. It's there. It's there. Dan tiga hal ini menurut saya adalah God's rhythm. Ini adalah berpacu dalam melodinya Allah. So when he design, diciptakan, ada tujuannya. So you have to know the rhythm daripada Allah sendiri. Kita mulai untuk begins with God's rhythm ini. Jadi surrender, identity, lalu sebelum dikasih assignment, semuanya ini adalah ritmenya daripada Allah yang perlu untuk kita cermati bersama-sama di dalam kehidupan kita. Karena identitas yang benar membutuhkan ritme hidup yang benar dalam perjalanan kita semuanya, guys. Ya, God's rhythm ini apa sih irama Allah itu apa? Sehingga kita nggak cuman mengenal judul yang keren-keren, but we don't get it all. Kita membicarakan rhythm adalah divine order that sustain life. Tatanan ilahi yang menopang kehidupan Anda dan saya ini. Aturannya yang membuat hidup tidak runtuh. Karena the journey is quite long, it's very long. Semakin Anda dinubuatkan dan dikatakan oleh firman, live long, hidup panjang, itu challenge-nya semakin banyak. So, jangan sampai irama kita tidak berpacu dengan tatanan yang Allah sudah berikan di dalam kita. Kata-kata ritme, irama, rhythm itu adalah moed dalam Hebrew, artinya appointed time, set order, divine schedule. Tatanan yang disengaja itu set order ya. Waktu yang ditetapkan, jadwal ilahi. Jadi guys, Anda harus tahu Tuhan bekerja dengan waktu dan urutan yang tepat. Tuhan gak pernah tergesa-gesa untuk menjawab doa-doa Anda dan saya. Everything sudah ada moed. Appointed time. Set order. Divine schedule. God's designs is a pattern for time, life, work, and even rest. Ada tugas, ada batasannya, ada work, ada rest.
Jadi kalau kita saat ini mungkin in the wilderness, just remember this, make sure karena ada suara aku lapar, ini suara tubuh. Jangan menghalalkan semuanya, gak usah tergesa-gesa, be patient. Karena Tuhan punya ritme sendiri. God has rhythm for every individual. Tuhan punya assignment ke setiap Anda dan saya. Jadi kalau kita pelajari Kejadian 1 itu tentang penciptaannya, tentang purpose. Kalau kita masuk dalam Kejadian 2, Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, Ia juga menciptakan cara hidup, ritme yang benar bagi ciptaannya. Gimana sih tatanan hidup kita ini? Nah, kalau kita out of rhythm, kalau musik tadi ritmenya, iramanya tepat semuanya, itu the sound becomes so beautiful, suaranya begitu indah. Tapi kalau satu atau beberapa alat musik ini out of rhythm, yang kita dengar hanya noise saja. Hanya noise. Dalam rumah tangga kalau ada ritme yang tepat, the voice from your house becomes so beautiful. Jangan sampai kita out of rhythm. Tergesa-gesa di dalam kehidupan kita. We live in a generation that is very busy but very empty. Very moving tapi gak pernah arriving. Working sih tapi gak pernah fulfill. This is generation yang Anda dan saya hidupi pada saat-saat ini. We live in this kind of generation. Jati dirinya, I'm what I do, I'm what I have, I'm what other people say about me. Lalu ritmenya sudah out of order. So ada 3 hal yang saya ingin pesankan untuk jemaat IFJF dimanapun Anda berada, yang di rumah atau online or wherever you are. God's rhythms, ingat nih, kalau kita baca Kejadian 2, God's rhythm selalu begins with rest. Not activities. God's rhythm begins with rest, not activity. Jadi irama Allah itu selalu dimulai dengan rest, istirahat, bukan aktivitas. And rest is the most challenge bagi setiap kita semuanya. Mau holiday, mau dimanapun juga, selalu handphone, make sure Anda dan saya bisa mengontrol semuanya. So God's rhythms, kalau kita mau begins with the end in mind, kita mau tahu akhir kita mau align senantiasa dalam journey kita, mulailah dengan rest. Perhatikan dalam Kejadian 2, ayat 1-3, demikianlah diselesaikan langit dan bumi, dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kata-kata diselesaikan, demikianlah diselesaikan, slide berikut sebelumnya, yaitu lengkap. Kata-kata selesai itu bukan sekedar, oke, gua checklist, tek, enggak. Kata-kata selesai itu adalah lengkap, utuh benar, gak ada yang kurang. Jadi bukan sekedar checklist. Jadi ciptaannya mencapai bentuk final, siap berfungsi sesuai maksud daripada Allah. Anda tahulah kalau ada orang menciptakan suatu, lalu gagal misalnya BYD, wah luar biasa semua berbondong-bondong, inden 3.000. That's a human being. Years from now mungkin tidak akan kepakai. Think about it, your God yang setiap hari kita kagumi, yang kita hormati, yang kita sembah. So when dia menciptakan semuanya, demikianlah diselesaikannya. Artinya utuh, lengkap. Gak ada yang kurang. Sudah selesai semuanya, beautiful. Lalu ia berhenti bekerja.
Berhenti ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti. Semua katakan berhenti. We don't like this kind of word. Nyetir mobil berhenti, dit. Kita nggak betah, kita ngantri apa-apa, ngantrinya lama. We don't like the word berhenti ini. Karena pada hakikatnya kita maunya jalan terus. Nah, berhenti. God's rhythm yang pertama tidak dimulai dengan aktivitas, dengan berhenti. If you don't master the rest, nanti the rest of your life is mystery. So kita harus master nih, Allah aja berhenti. Kata-kata berhenti itu from the original word sabat, artinya to cease, to stop, to delight. Berhenti, menghentikan aktivitas, dan menikmatinya. That's what ritmenya Allah di dalam tatanan untuk kehidupan Anda dan saya. Sesuatu yang luar biasa. Kita diajak untuk menikmati Allah. Kita diajak untuk memberi ruang untuk istirahat dan bernafas. Ini luar biasa Bapa di surga. Dunia mendorong kita untuk terus bekerja dan bergerak lebih cepat, lebih sibuk, lebih banyak. Namun Allah mengajak kita masuk ke ritmenya. Sabat membantu kita untuk bisa pause. Mengizinkan Tuhan berbicara ke dalam kehidupan Anda dan saya. So, the whole things, sabat ini, rest ini part of God's creation. Karena hari ketujuh dia berhenti and specifically dia reaffirm dari Kejadian 1 waktu dia ciptakan, dia katakan bless, lalu dia memberikan firman Kejadian 1:28. Di Kejadian 2 setelah selesai semuanya itu dia berhenti hari ketujuh dan complete. Lalu dia mengatakan this is holy, lalu dia memberkati. This is holy, dan dia memberkati. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Artinya, in this weekly routines of the busyness of life, AFJ diajak untuk hidup dalam tatanan ritmenya Allah, yaitu Shabbat Shalom. Resting dalam journey Anda. What happened? Karena Tuhan mau being Anda itu complete. So you can start everything from being, not doing. Your being matters more than your doing. Ini bukan slogan untuk para volunteer, hanya to make sure supaya Anda bisa aktif melayani. That's all manipulation. But you have to really understand, it's nothing to do I'm volunteer or not. But every housewife, every husband, every anak-anak, pada waktu Anda keluar seperti orang Mesir, seperti orang Israel keluar dari Mesir, begitu dia keluar dari perbudakan, God established Sabat in their life. So Sabat is part of God's creation. Pada waktu dia mengalami kemenangan-kemenangan, diingatkan kepada Sabat, you must remember. So, penting sekali, Sabat is our pause button in this busy world. Tombol jeda ketika di dunia ini kita disibukkan secara luar biasa. Nah, Sabat ini bukan hari libur ya guys ya. Karena Sabat ini lahir dari selesai, bukan lelah. Karena gua lelah, gua perlu istirahat, gua Sabat. Enggak begitu. Sabat membicarakan deklarasi kemerdekaan. Sabat membicarakan bahwa my life is now in the freedom. Dulu saya di Mesir, saya jadi budak, sekarang dilepaskan. Now I experience Sabat. Sabat itu adalah hari di mana Anda katakan, this is holy and I will bless you. I will bless you. Sabat membicarakan enjoy dia, menikmati dia, percaya kepada dia.
Some doing Sabbath Friday evening. Saya pribadi Saturday evening. Begitu Saturday 6 o'clock, saya mulai rewinding semuanya, entering kepada Sabat Shalom. Artinya apa? I want to enjoy Him. Saya mau menikmati Dia. Saya menikmati keluarga yang Tuhan berikan kepada saya. And of course, Anda bisa menikmati bersama keluarga-keluarga yang menjadi bagian daripada alignment journey yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. So you experience 6 o'clock bisa mulai dengan makan, bisa mulai dengan santai, some doing a little silly aktivitas, is okay semuanya. Ini adalah pause moment. Kalau orang Yahudi, dia mulai dengan menyalakan lilin, 2 lilin, Kabbalat Shabbat, artinya bukan Tuhan yang datang, tapi menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Lalu mereka mulai dengan Kiddush. Kiddush itu mengkuduskan waktu. He really sanctified the time. Itu Jewish culture. Maka itu kalau Anda ke Israel, begitu Jumat jam 6, live aja semuanya mati, semuanya is all dark. Tidak ada lampu kecuali lilin demi lilin. Karena disitulah mereka mengadakan Kiddush. Artinya mengkuduskan waktu itu, dikuduskan. And then mereka mengadakan Shabbat meal, makan bersama-sama. Lalu mereka belajar Taurat dan saling berdoa. Some family dance bersama-sama. And this is the beauty yang 90% of most leaders even, most Christian, pokoknya gua kerja keras deh, nanti istirahat pada waktu gua mati. Guys, be careful. Kita nggak pernah mengalami ritmenya Allah dalam journey kita. Ulangan 5, Old Testament mengatakan, ingat kamu dulu budak. Now rayakan Sabat is a gift of freedom. The Hebrew mengatakan pasal 4, jadi masih tersedia suatu perhentian bagi umat Allah. So young people semuanya mulai belajar, ambil waktu. Shut down your social media, shut down your handphone. It's okay, the world doesn't have, dunia tidak akan kolaps karena Anda tidak menjawab WA teman Anda dan sebagainya. Belajar in whatever, Sabat ini adalah resting yang Allah berikan di dalam kehidupan Anda dengan cepat saja. Yang kedua, ingat ya, jadi ritmenya Allah dimulai dengan rest. Semua katakan rest. Yang kedua, God's rhythm is sustained by boundaries. Ritme Allah dijaga oleh batasan demi batasan. Lihat tuh Kejadian 2, 16, 18. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi jelas lah ya, waktu Hawa Adam makan dia tidak mati, cuman dia malu aja. So it's just illustrated word. Tapi Anda perlu sadari bersama-sama itu ya. Ayat 8, perhatikan ayat 18, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja dan seterusnya. Jadi kita melihat God rhythm ini sustain with the boundaries dalam perjalanan kita bersama-sama. Perhatikan Tuhan Allah, ayat 16, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Next slide itu. Dari kata-kata syafa artinya perintah itu memberi batas. Mengarahkan dengan otoritas kasih. Ditetapkan garisnya. Jadi Tuhan memerintahkan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu ayat 16 ya. Semua pohon boleh kamu makan. Jadi guys, Eden itu adalah taman dengan hampir semua ya. Cuman hanya satu tidak. Can you imagine? Everything is yes, semuanya yes. Cuman satu, everything else yes. Just one yang tidak. Can you imagine? Begitu cintanya Bapa ini kepada Anda dan saya. Anda enggak diciptakan lalu ditaruh di tempat yang sulit. In the Edens. Baru Anda disuruh untuk cultivate. Banyak pohon membicarakan kebebasan. Satu pohon membicarakan batasan.
Pohon pengetahuan baik dan jahat melambangkan keputusan manusia untuk mengambil otoritas Tuhan atas hidup mereka sendiri. Ini penting sekali untuk kita renungkan. Dia menetapkan garis ini. Masalahnya bukan masalah pohon atau buah, tapi otoritas. Siapa sih yang menentukan baik dan jahat? It is very important. Yang menentukan baik dan jahat is not even pastors. It's not even yourself, it's God. Maka itu sustain ada batasannya. Dalam hidup ini ada batasannya. Allah memberikan batasan bukan untuk mengontrol kita, tapi menjaga kita supaya kita tetap hidup. Batasan itu untuk kedewasaan kerohanian kita. So hari ini batasan apa sih yang Tuhan mau untuk Anda pulihkan? Yesus sendiri hidup dengan batasan. Setiap ada event dia selalu menarik diri berdoa. Batasan ini bukan tanda ketidakpercayaan sebenarnya. Tapi batasan itu adalah tanda kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Di marketplace tempat kerja Anda perlu batasan. Dalam hidup saya selama 40 tahun menikah, batasan yang saya sama istri saya katakan, try the best untuk diri saya, tidak makan dengan opposite sex berdua saja. Setahu saya, seingat saya, ya hampir semuanya terjadilah itu ya. Saya nggak tahu istri saya makan dengan opposite sex atau tidak itu ya. Kecuali dengan adiknya itu ya. Tapi saya pernah ngalami itu, janjian karena di bisnis, 3-4 orang yang lain nggak datang yang depan di opposite sex berdua. Untungnya di mall, tapi beritanya bisa muter-muter. Wah PCO makan di mall berdua, bla 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 bla. Pulang rumah istri tanya, kamu makan apa? Nggak tanya makan dengan siapa, dia memancing saya. Kamu makan apa, di mana? Kalau saya ngomong, gua nggak tahu hari ini makan atau tidak, saya akan bermasalah besar. So everyone ada batasannya. Batasan berikutnya, kita mencoba tidak berhutang dalam apapun yang kita lakukan. It's a boundaries. Setiap Anda is nothing wrong berhutang dengan bank dan sebagainya, that's for the worldly system. Tapi ritmenya Allah itu disustain by boundaries. By boundaries. Bekerja dengan opposite sex di kantor. Entah itu sekretaris, entah itu direksi Anda, makan berdua, makan bertiga, lalu chat masalah kerjaan, lalu chat masalah holiday, lalu holiday kamu di mana, dan all terus semuanya. Are you out of rhythm? Anda iramanya sudah off nggak? So be careful. I experience irama saya off, so we need to align dalam kehidupan kita. Ritmenya Allah ditentukan oleh rest, dimulai dengan rest, lalu ditentukan, dijaga oleh batasan demi batasan. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Berpacu dalam melodi. Dan yang terakhir, ini penting sekali. God's rhythm is lived out through relationship. Relationshipnya harus dijaga benar. Ayat 18 sampai 25, saya tidak usah baca aja, ayatnya panjang sekali. So you read it yourself. Gitu. So at the end of the day, God did not design to be lived alone. Jadi relationship itu bukan option. It's part of God's design. Part of God's design. Before sin entered the world, loneliness already exists. Maka itu semua baik, waktu lihat sendiri gak baik ya. Pria ini seorang diri gak baik. Lalu diciptakanlah, dibuatlah wanita yang sepadan. So kalau mau irama kita berpacu bersama dengan tatanan Allah, ingat tuh. Selain rest, selain batasan, relasi ini penting sekali. Nah the best way to build this relationship adalah in the compounds of family. Maka itu langsung tuh dibuatlah marriage. And you know my statement, marriage is not just decoration, it's a foundation.
Marriage for me is the highest platform in whatever I do, whatever hidup saya itu. Marriage is everything in my life. In my life. Jadi kejadian 2 ini teman-teman bukan sekedar kisah romantis. Ini adalah arsitek kehidupan yang Tuhan desain untuk Anda dan saya. Karena kita sadari ya, loneliness ini berbahaya sekali. 60% adult worldwide, orang dewasa 60% mengalami feeling lonely. So guys, the loudest loneliness is not distant, but disconnection. That's the loudest loneliness. Anda bisa di tempat ramai, tapi you feel lonely. Lonely. Saya nggak tahu ya gimana Anda, tapi kan kita udah 40 tahun saya menikah sama dia, 7 tahun pacaran, jadi udah 47 tahun. Enaknya sendiri-sendiri atau sering bareng-bareng menurut Anda? Yang ngomong bareng-bareng itu belum pernah kawin tuh pasti itu ya. Ada saatnya seneng bareng, kadang-kadang gak seneng bareng. Berapa banyak para istri saya jumpai atau suami, gua mau me time, me time. Me time-nya saat ketemu saya, gua perlu me time, gua perlu healing me time. Saya juga pernah ngalamin, waduh me time, enak ya. Satu hari, kan saya kadang-kadang tidur di Sleepy apartemen dekat kantor gereja itu, istri saya di Karawaci. Bolak-balik saya ngomong kalau saya sendiri kadang-kadang di apartemen sendiri itu rasanya gak nyaman aja. Waktu masih muda, masih 20 tahun, ya sendiri paling enak, cepat bisa ngerjakan banyak hal. Tapi as I grow mature, bukan grow older, grow mature. Kok gak ada amin? Semakin aduh gak enak. Gak enak sekali. Loneliness is not about distance, disconnection. So relationship is essential, not bonus. Itu esensi yang penting sekali. Teman seperjalanan itu penting dalam hidup Anda. Daud ada Yonatan, Nathan, Joshua, Kaleb, Sadra, Mesa, Abednego, Naomi, Ruth. How about you? How about this church? Oh, I love this house. Karena beberapa orang mengatakan equity daripada IFGF yang terbesar bukan gedungnya banyak atau tidak. Tapi equity yang terbesar kata orang-orang yang melihat waktu pelayanan di sini adalah relationship yang terjadi di antara leaders IFGF maupun jemaat IFGF. Jadi enak sekali, saya udah bergaul sama Pastor Dan beberapa tahun ya. 30 years mungkin, itu sebelum menikah, sama Pastor Kiki, sama Pastor Evan, sama Pastor Ando baru-baru aja lah, makanya itu belum terlalu connect bener itu ya. Udah kenal keluarganya, generation. Kemarin saya ikut G Festival ya, lalu saya lihat booth-nya You Channel kita. I was so blessed. Pulang sendiri saya sampai menitikan air mata. Gila banget ya, gua udah jadi opa nih ya. Gak cuma fisik aja. Staffnya, direkturnya just like pertama, lalu dia jaga di situ. Dia bawa anaknya perempuan, anaknya laki. Jadi 3 generasi. Kemarin sampai kita foto bareng. Wow, di channel situ. Pastor Chin di sana gitu ya. Lalu ada Lisa, ada staff lagi Matthew, anak-anaknya, 3 generation. So di gereja kita, I care itu bukan optional. If you don't belong to I care, maybe this is just ritual place for you. This is not your home. So I invite you, make this place to be your home. It's okay not to be okay, it's okay untuk diinjak kakinya. We all family. Ada tempat yang luar biasa sekali. So I care ini penting. Tanpa I care, rumah Anda jadi dingin, gereja jadi acara ibadah. Ritme Allah selalu tidak pernah dirancang untuk dijalani sendiri. That's ritme daripada Allah semuanya. Yang terakhir, God does not only give promises, He give rhythm to carry the promise. Jadi dikasih ritmenya Allah dalam journey Anda dan saya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. What is God's rhythm? The next slide. What is God's rhythm ini?
Next slide, ingat. God's rhythm penting sekali, yaitu begins with rest not activity, is sustained by boundary and live out through relationship. Pengkhotbah 3 ayat 11 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. So make sure Anda tidak mengalami pasal 11b. Tapi Anda percaya sesuatu indah pada waktunya. So God's rhythm, irama Allah, itulah tatanan untuk Anda dan saya untuk membawa jati diri, untuk membawa assignment daripada Allah, sehingga Anda bisa tahu, in my life, I want to be part of Sabbath, God's creations. I want to experience batasan dalam kehidupan Anda. Semuanya yes, pohonnya just one. Artinya siapa? Who control, who decide jahat dan baik. Let him decide it. And then relationship. Yuk kita nyanyikan lagu yang menjadi kesukaan saya. We all need God, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya. Tuhan, Sungguh ku perlu Tuhan. tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Berterang tampaknya mudah, memikul beban yang ada, walaupun terasa sendiri, namun tak sepi. Amin. Sadarlah, Dia mengerti semua yang dilalui. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Sungguh ku perlu. Sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan
lemah dikuatkan, lemah dikuatkan, hilang ditemukan, hilang ditemukan karena kasih-Mu. karena kasih ada yang Mengubahkan ku dapat berjalan, oh dalam pengharapan. lihatlah pada Dia, lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Oh, ku perlu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Sungguh ku perlu Tuhan. Tanpa-Mu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih-Mu, kasih yang kekal, kasih yang menguatkan, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah firman yang ditabur boleh menjadikan kami semua pelaku-pelaku daripada firman-Mu itu sendiri. Sehingga setiap kami boleh begins with the end in mind saat kami menyadari irama daripada Allah. Untuk kami memulai semua dengan rest, dengan Syabat itu sendiri. Untuk kami memiliki batasan demi batasan. Dan kami Tuhan menyadari bahwa semuanya adalah relationship yang Tuhan sediakan. Untuk kami tidak mengalami loneliness in the most busy world pada saat ini. Berkati seluruh jemaat IFGF, sahabat-sahabat kami yang ada tempat ini, di rumah, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Let your blessing be upon them. Jemaat Tuhan pada hari ini, biarlah Engkau boleh bersama-sama berjalan dalam hidup ini dengan irama daripada Allah. Untuk belajar menjadikan Sabat menjadi creation daripada kehidupan Anda week demi week. Sehingga Anda bisa mengerti batasan dan membangun sebuah hubungan. Sehingga berkat Allah itu akan menyertai Anda kemanapun Anda berada. Jemaat Tuhan pada hari ini, jika engkau melakukan firman Allah, Allah akan memberkati lumbung-lumbungmu sehingga berlimpah-limpah, sehingga engkau tidak meminta pinjaman, melainkan Allah memberikan pinjaman. Dia menjadikan engkau kepala bukannya ekor. Hidupmu ini dipenuhi dengan iman, pengharapan dan kasih, sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Dia, Dia membuat engkau berhasil hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday guys, God bless you. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.